Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan yang singkat. Tadi kita percaya bisa menguatkan dan memberkati kita. Oke, siapkan hati kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua, telinga kami, pendengaran kami, pikiran, perasaan kami dikuduskan, diurapi, sehingga firman yang hidup yang adalah pribadi Allah tertanam di hati kami, menguatkan kami, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23 dan temanya adalah pengikut Kristus, ya. Di dalam ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada, saat kita menerima Yesus, saat kita percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu hal yang kita harus lakukan dan Tuhan mau kita lakukan, dan itu adalah keharusan untuk kita lakukan, yaitu mengikut Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia mengikut Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saat Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, dua hal yang Dia lakukan untuk kita, yaitu menyangkal diri. Dia mengosongkan diri dalam Filipi pasal 2, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Kemudian memikul salib, Dia pikul salib, dan kemudian sampai mati Dia taat memikul salib sampai mati di kayu salib, saudara. Dan ternyata juga kita harus lakukan sebagai orang yang mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Menyangkal diri itu kadang-kala kita memang kepingin untuk marah, kepingin untuk dendam, kepingin untuk membalas, kepingin untuk sakit hati, tapi kita menahannya, menyangkalnya. Kita berjuang untuk mengasihi, kita berjuang untuk mengampuni dan sebagainya. Itu sama dengan menyangkal diri. Kemudian ada ujian, persoalan yang kita alami. Kita tidak salah, tetapi kemudian kita disalahkan. Kita tidak berdosa, membuat hal-hal yang buruk, tapi kemudian Tuhan izinkan kita mengalami persoalan itu seizin Tuhan, dan itu adalah salib. Dan kadang Tuhan mau kita lakukan, kita alami itu setiap hari. Bapak Ibu jemaat, inilah yang membuat banyak orang atau banyak anak Tuhan lemah dan kemudian mundur sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Lemah imannya, meninggalkan Tuhan karena dia berpikir bahwa ikut Tuhan dialami mujizat demi mujizat, dialami berkat demi berkat. Dia terdorong, tergerak mengikut Tuhan atau percaya kepada Tuhan hanya karena dengan berkat, hanya karena mujizat dan sebagainya. Tapi ternyata mengikut Tuhan, ciri khas anak Tuhan, orang yang percaya mengikut Tuhan, dia menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah, firman Tuhan mengajar kita bagaimana cara supaya kita kuat, tidak lemah saat mengikuti Tuhan. Walaupun memang kadang harus menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari. Dalam Lukas pasal 9 ayat 57-58 ada seorang imam yang berkata kepada Tuhan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia semangat sekali berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan kemana saja engkau pergi. Kemudian Tuhan berkata begini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ternyata masalahnya di sini, saat dia mengikuti Tuhan, dia tidak punya tempat. Dia tidak menyediakan tempat di hatinya untuk Tuhan meletakkan kepala. Yang ada hanya sarang serigala, sarang burung. Serigala suka berantem, serigala suka membuat kekacauan, sehingga di hati pikirannya selalu kacau. Ada kotoran burung itu bicara tentang dosa-dosa di hatinya yang membuat dia
mudah lemah, mudah frustasi, mudah putus asa. Dia tidak punya tempat untuk Tuhan meletakkan kepalanya. Perhatikan, saat kita menyediakan tempat hati kita untuk Yesus meletakkan kepala di hati, atau dia beristirahat keras di hati kita, percayalah Tuhan akan menciptakan ketenangan, Tuhan akan menciptakan kedamaian. Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah dalam pikiran, dalam hatimu, akan berjaga-jaga di dalam hatimu. Dalam terjemahan lama berkata begitu. Sehingga dalam situasi apapun, saat kita menyangkal diri, saat kita berusaha untuk mengampuni, berusaha untuk mengasihi, saat kita menghadapi ujian, saudara, pikul salib, kita tetap merasakan ketenangan, kita merasakan damai sejahtera. Semakin besar tekanan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin besar mungkin ujian, semakin kita dekat-lekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Apakah Tuhan hanya izinkan kita mengalami ujian, menyangkal diri, pikul salib setiap hari? Ternyata ada jaminan, ada berkat Tuhan bagi orang yang mengikuti Tuhan. Saudara, di dalam Yosua 14 ayat 14, saudara, Kaleb, dia berkata, firman Tuhan berkata, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kemudian Kaleb mendapat warisan milik pusaka, yaitu Hebron. Kemudian kalau kita juga lihat Bapak Ibu di dalam Ibrani 6 ayat 13-14, firman Tuhan berkata begini, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, ini sumpah Tuhan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau, memberkati Abraham berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan kemudian janji Tuhan ini juga datang kepada kita Bapak Ibu, kepada jemaat Tuhan sebagai keturunan Abraham. Orang-orang yang menjadi keturunan Abraham adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pengikut Kristus disebut sebagai keturunan Abraham. Ketika Abraham mengikuti Tuhan di padang gurun, dia setia mengikuti Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, dan janjinya diikat dengan sumpah. Abraham, aku bersumpah akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan engkau akan bertambah banyak. Dan janji itu, Tuhan itu juga ditujukan kepada kita yang menjadi pengikut Kristus dengan segenap hati, yang menjadikan hati ini sebagai tempat untuk Tuhan meletakkan kepalanya. Dia berjanji kepada kita, dia bersumpah kepada kita, akan menyertai kita dalam situasi apapun yang kita hadapi, dan akan memberkati kita. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Di balik menyangkal diri, di balik salib, di balik penderitaan, ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaan itu. Ada berkat yang jauh lebih besar dari penderitaan itu. Itu janji Tuhan, jaminan Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapinya. Sebab itu Bapak Ibu, tetap setia, tetap kuat, tetap bertahan, mengikuti Tuhan. Dalam situasi apapun hari-hari ini, ikuti Tuhan saja. Jangan ikuti yang lainnya, ikuti Tuhan dengan segenap hati. Biarlah Yesus selalu diam di hati kita. Dan nikmati ketenangan, kedamaian. Nikmati janji Tuhan yang diikatnya dengan sumpah. Dimanapun kita berada mengikuti Tuhan, dia pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Menyertai dan memberkati kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk saudara-saudara dimanapun engkau berada. Engkau tahu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi engkau. Engkau dibuat Tuhan semakin naik bukan turun. Engkau akan dapat pekerjaan yang terbaik. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya.